Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Pura Firman ya kan di channel ini itu Cia. Jadi pada video kali ini akan sedikit-sedikit melenceng gitu daripada video-video biasanya ya kan. Dan ya pada kali ini ya karena ini emang ada tugas tes juga gitu ya dari kampus gue, dan disuruh menjelaskan itu tentang hukum Newton 123 itu Cia. Dan ini masih ada sah itu ya dari fisika itu Cia. Dan apa namanya tuh, oh bisa disambungin sama anime juga ada sih cuy ya, yang bahas anime Jepang itu, animasi Jepang yang bahas-bahas tentang uh, science gitu cuy. Ada Dr. Stone ya, tapi sayang sekali gue tidak nonton Dr. Stone ya. Dr. Stone ya, tidak, gue nggak nonton Dr. Stone itu cuy. Dan gue tidak ada kapabilitas untuk menjelaskan fisika yang ada di atau kimia yang ada di situ gitu cuy. Jadi kita langsung aja masuk ke inti videonya cuy. Ini bakalan jadi video singkat banget itu cuy. Kita langsung aja ke hukum Newton pertama. Jadi hukum Newton pertama itu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan tetap diam. Benda yang mula-mulanya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Jadi hukum Newton yang pertama ini contohnya adalah mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang akan otomatis terdorong ke depan itu ya. Kalau dengan mobilnya keadaan cepat banget dan tiba-tiba ngerem, itu penumpang pasti akan terdorong ke depan itu ya. Dan itu bisa berakhir fatal itu kalau penumpangnya itu tidak pakai seat belt itu ya. Makanya seat beltnya itu titik vital itu ya ketika kita sedang berkendara ya kan, kendaraan mobil tentunya saja gitu ya. Kalau motor kan tidak ada seat beltnya gitu cuy, pakai helm gitu ya. Nah itu contoh dari Newton yang pertama itu cuy, dari mobil yang bergerak cepat lalu direm. Jadi jika resultannya itu 0 ya kan, maka benda tersebut yang mulanya diem akan diem karena resultannya atau gayanya tersebut emang 0 gitu cuy ya. Dan bergerak lurus gitu ya, bahkan misalnya bendanya gerak gitu cuy dan tiba-tiba diem direm, entah ada halangan ada yang buat dia berhenti ya kan. Itu salah satu contoh dari hukum Newton pertama itu ya, dengan rumus kelembapan ya. Rumus kelembapan itu sigma ya, sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya gitu cuy ya, kilogram meter per second gitu cuy ya. Itu dari hukum Newton yang pertama. Dan untuk hukum Newton yang kedua itu percepatan ya, atau perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Dengan contohnya itu aja, contohnya dari hukum Newton kedua itu terlihat pada waktu melempar batu secara vertikal gitu cuy ya. Awalnya yang batu melaju konstan ke atas lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi ya kan. Kecuali kalian lempar batunya di bulan, itu batunya akan melayang-layang karena di bulan itu tidak ada hukum gravitasi itu cuy. Dan cuman ada di bumi setahu gua untuk hukum gravitasi itu cuy ya kan. Setahu gue itu planet-planet itu tidak ada gravitasi itu cuy. Itu makanya apa namanya tuh, astronot itu ya harus bekerja itu pas latihan ya, karena tidak ada gaya gravitasi di luar angkasa itu ya. Dan kebanyakan astronot kalau yang di atas di luar angkasa itu apa namanya tuh, kalau udah lama di luar angkasa, pas dia baliknya itu dia bakalan kaget gitu cuy. Biasanya dia nggak ada gravitasi di sono, itu pas balik ke bumi itu ada gravitasi ya. Dan ada banyak banget astronot ya, setahu gue itu pas pulang balik ke buminya itu dia itu nggak bisa jalan karena biasa dia nggak ada gravitasi, tubuhnya menyesuaikan karena gak ada gravitasi di luar angkasa. Pas balik ke bumi ada gravitasi, itu tubuhnya menyesuaikan lagi gitu cuy. Itu jadi astronot. Kalau ngebahas tentang hukum gravitasi gitu cuy. Dan ya apa, dengan hukum gravitasi itu ada hukum ini Newton kedua, di mana batunya lempar ke atas dia di bawah. Pas dia lempar ke atas ya, pas tenaganya itu gayanya udah habis itu ya, dan akhirnya berhenti dan balik ke bawah, itu ada hukum gravitasi gitu cuy ya. Dengan rumusnya Newton ya kan,
rumus koordinat yang kedua ya kan, F ya kan sama dengan M kali A ya kan, dengan F itu adalah gaya Newton, M adalah massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan meter per second kayak lagi gitu aja. Dan yang terakhir itu ada hukum Newton ketiga ya, dengan berbunyi setiap aksi yang menimbulkan reaksi ya kan, jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Ya, contohnya itu adalah dari komunitas ketiga itu dilihat saat memukul paku, cuy ya, memukul paku ya kan, memukul paku memakai palu ya. Palu adalah palu adalah gaya aksi, dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari memukul palu, cuy ya. Jadi itu contohnya. Dan sini rumusnya agak sedikit banyak dari hukum Newton ketiga ya kan. Oke, langsung aja. Rumusnya itu ada lumayan banyak, ada 3 gitu ya. Ada rumus gaya geseknya, ada rumus gaya berat, dan ada rumus berat jenisnya. Dan bisa kalian sendiri itu rumus-rumusnya ya. Ada FG U AX ya, dengan FG itu adalah gaya gesek ya kan, satuannya Newton, dan U koefisien ya kan, koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal. Dan rumus kedua ada rumus gaya berat, yaitu W gaya berat, massa benda M atau massa benda ya yang tadi udah sama, dan G adalah gravitasi bumi itu aja. Dan yang ketiga itu ada berat jenis, yaitu P kali G ya, P S sama dengan P kali G, dengan S adalah berat jenis, satunya N meter ya, nm3 itu, dan P itu adalah massa jenis kilogram ya kan. Dan G itu berat benda dengan satuannya adalah Newton. Jadi bedanya itu dari 3 nilai tersebut itu adalah, kalau hukum pertama itu dia itu contohnya kayak mobil di rem gitu cuy, jadi dia vertikal di rem, ada ada gaya itu yang membuat benda itu tersebut terdiam ya. Kalau kedua itu bedanya, yang kedua itu adalah ada gravitasinya itu cuy, dia lempar ke atas ada gravitasinya, terus tiba-tiba turun ke bawah itu cuy. Kalau yang ketiga itu adalah adanya gaya reaksi, adanya adanya aksi dan reaksi gitu ya. Kalau aksinya ini jenisnya contohnya palu gitu ya, kita mukul palu itu kita ada aksi ya kan, ada tenaga ya kan, ada aksi mukul paku tersebut ya di tembok contohnya, atau di kayu gitu cuy. Dan reaksinya adalah si pakunya tersebut nancep gitu cuy, nancep pengen nancep ke tembok atau kayu gitu cuy. Itu salah satu yang bisa gue sedikit jelaskan dari hukum Newton dari 1, 2, 3 ya kan. Bisa ada kesalahan bisa komen di bawah gitu cuy, dan kita mau berdiskusi tentang hukum Newton gitu cuy. Dan gitu ya. Mungkin karena gue tahu nih ya, audiens gue kebanyakan emang gue tahu ya kan, channel ini kan emang ada animenya itu cuy ya kan. Jadi ya mungkin itu aja perjumpaan gue pada video kali ini. Sekian dari gue, goodbye, dadah.